Halo guys, balik lagi bareng saya Rian dan kali ini akhirnya saya bisa mengikuti jadwal dari FPL seiring berjalannya Liga Inggris. Dan ini adalah sudah mencapai pekan keempat, di mana pekan keempat dimulai dari pertandingan antara Southampton lawan MU setelah MU menang 2-1. Kita lihat apakah mereka akan tetap konsisten walaupun bermain tandang. Kemudian ada duel Brentford Everton, Brighton Leeds, Chelsea Leicester, Liverpool Bournemouth, dan Manchester City Crystal Palace. Ini main kandang semua 5 pertandingan bersama, terus ditutup dengan Arsenal versus Fulham. Dilanjutkan di hari Minggu ada Aston Villa lawan West Ham, Wolves lawan Newcastle, dan Forest lawan Spurs. Untuk di game week keempat ini akhirnya saya memutuskan untuk melakukan menggunakan fitur yang saya miliki, yaitu wildcard. Nah, bagaimana squadnya? Baik, akan kita lihat sebagai berikut. Ya, ini adalah squad wildcard saya untuk game week keempat ini. Sementara yang di kiri ini adalah squad sebelumnya ya. Untuk perubahannya sih nggak terlalu banyak kali ya. Cukup banyak sih. Ada beberapa pemain. Cuman untuk di posisi kiper kita lihat coba. Di sini ada Anderson, oke, masih masuk Anderson. Terus ada Ward digantikan oleh Sanchez. Lalu ada Arnold, TAA masih main, Trippier masih main, Walker ini adalah pemain baru, didampingi oleh Veltman dan juga Emerson Royal. Nah, untuk alasan saya untuk transfer pemain ini akan saya jelaskan di video berikutnya, untuk di akhir video. Nah, untuk di lini tengah saya tetap hampir sama juga. Yang paling yang terasa tergantikan adalah Son. Son saya gantikan dengan De Bruyne karena saya sudah kecewa Son. 2 game week saya kaptenkan ternyata blank. Terus saya memasukkan juga Jensen, pemain dari Brentford ya, untuk menggantikan si Bailey Aston Villa. Karena saya lihat Aston Villa nih grafiknya masih kurang stabil. Lalu di posisi striker yang awalnya saya miliki Haaland, Jesus, dan Taylor, saya gantikan dengan Tony, Welbeck, dan juga Jesus. Ini ya, 2 striker tim mediocre dengan 1 striker yang lagi on fire nih. Untuk di game week keempat ini saya mencoba kapten Gabjes ya, karena kalau dari dilihat squad saya ini hampir seluruh tim di squad saya ini pemain intinya tuh main di kandang. Dan kenapa saya tidak memasukkan Veltman dan Welbeck ya, padahal dia main di kandang Brighton ini, karena lawannya nih Leeds nih mereka main nih sering banget nih, lagi on fire, lagi banyak banget pressing itu. Walaupun Brighton defense-nya bagus, saya coba memainkan Sanchez ya di kiper. Jadi kalau misal nggak clean sheet kan Veltman, misal nggak clean sheet cuma 2 poin, Sanchez juga 2 poin, kan rugi. Mending saya coba gambling dengan memainkan Walker. Walaupun di Walker ini saya juga sedikit takut karena Crystal Palace ini kalau menghadapi tim dengan pressing yang rada tinggi itu bisa menembus gitu. Contohnya Zaha kemarin waktu melawan Liverpool, sama sebelumnya tuh lawan Chelsea atau lawan siapa ya yang dia mencetak brace itu, saya lupa di game week sebelumnya. Jadi semoga aja Walker nih bisa bertahan dengan baik ya, City juga. Terus kenapa tidak salah kaptennya? Karena Liverpool masih inkonsisten, walaupun saya tahu Liverpool pasti ini di pekan ini pasti on fire banget karena bakal ngincer kemenangan perdananya ya. Tapi lawan Bournemouth emang kalah ya di pekan sebelumnya lawan Arsenal 0-3 di kandang. Cuman sepertinya Liverpool nih ada miss di lini depan gitu, ada yang kurang sambung karena kehilangan Sadio Mane nih. Ini yang bikin saya kurang yakin kalau salah nih tektokannya nih, bisa nggak sih bongkar pertahanannya Bournemouth gitu. Untuk Emerson Royal kenapa saya cadangkan? Dia lawan Nottingham Forest di away, sementara Nottingham Forest seingat saya itu di game week 2 dia main kandang lawan Everton, mereka menang 1-0 dan clean sheet juga. Jadi terlalu riskan untuk saya memainkan Emerson Royal. Oke, untuk kita akan bahas tentang wildcard saya di pekan keempat ini. Untuk di posisi striker saya memilih dengan ownership terbanyak ya, yaitu Gabriel Jesus, masih sama. Terus saya milih Ivan Toney ini udah naik 0,2 ya harganya, 0,2, dan pekan berikutnya tuh kebanyakan hijau, jadi saya milih Ivan Toney. Nah, berikutnya ada yang saya pilih terakhir itu ada Danny Welbeck dengan selektifnya hanya 1,8%. Kenapa saya milih Danny Welbeck dengan harganya 6,5, padahal di situ ada Mitrovic dengan 6,6. Saya juga bisa membeli Mitrovic juga.
karena jadwalnya ya, mungkin jadwalnya Welbeck lebih nyaman ya, walaupun pada akhirnya di squad saya ini ada jadi 3 pemain Brighton Hove, tapi saya percaya dengan pelatihnya siapa tuh, yang pelatih muda itu. Dia cukup solid ya pertahanannya, dan Welbeck juga kayak menemukan setuan kembalinya, dia udah 2 assist kalau nggak salah musim ini. Kalau Mitrovic bakal ketemu away Arsenal dan Tottenham, saya walaupun Mitrovic ini lawan Liverpool 2 gol, terus lawan Brentford 1 gol, itu cukup baik ya, cuman masih ragu dengan Fulham ya. Jadi saya memilih untuk memasukkan Welbeck dulu, mungkin di game-game berikutnya Welbeck bakal masuk gitu. Kalau misalkan Ken nggak saya masukkan karena duetnya dengan Son ini masih misklik ya, saya nggak tahu ini kenapa Ken dan Son ini kurang padu ya di musim ini, ataukah Richarlison nih mungkin bisa sering kali gantiin Ken, jadi saya sedikit ragu untuk memasukkan Ken. Untuk Greenwood jelas dia jarang main ya, hanya 1 poin emang garansi 1 poin dan paling murah, cuman enggak. Terus Archer juga, Taylor yang dulu sebelumnya masuk saya nggak milih dulu. Kenapa nggak Darwin Nunes, karena ya itu dia masih inkonsisten, malah kemarin red card juga, masih adaptasi. Ini Haaland kan ownershipnya 61,7 ya, dengan harga 11,7. Saya nggak milih Haaland karena gimana ya, kalau Haaland ini terlalu mahal sih. Saya masih masih lebih fokus ke mid premium, dimana untuk mid sendiri saya sepertinya nggak terlalu diferensial ya, karena 4 pemain yang saya pilih ini dia selectednya 4 besar teratas ya. 4 gelandang ini saya punya semua, dan di posisi terakhir ada Jensen ya. Jensen ini ownershipnya cuma 3,2%. Sementara ada Andreas Pereira yang harganya 4,5 lebih murah. Kenapa saya milih Jensen dibandingkan Andreas? Karena untuk Jensen sendiri dia adalah service taker dari Brentford, dan Brentford lagi naik ya. Jadi saya coba bertaruh, Jensen saya masukkan, walaupun Brentford ini memiliki sedikit apa ya namanya ya, sedikit kecenderungan di mana pemainnya tuh jarang banget diganti di atas menit 70-an. Jadi pelatihnya nih sering banget nih ganti-ganti pemain sebelum menit 60 atau 60 ke 70 tuh sering banget. Untuk Luis Diaz sendiri awalnya saya ingin masukkan, tapi di antara pilihan mid yang terbaik ini saya milih 4 teratas. Son saya sudah kecewa jelas. Untuk Kulusevski harganya masih terlalu tinggi untuk saya ya, dan mainnya untuk Spurs saya masih kurang yakin dengan Spurs ya. Untuk Kulusevski dan Saka juga nih, ini harganya kan terlalu mahal, tapi impact-nya masih belum terlalu berasa. Jadi saya untuk mid tetap di 4 selected, saya hampir bersama dengan orang-orang yang lain. Untuk di posisi back nih saya diferensial juga, lumayan diferensial, dimana saya milih TAA, tetap saya pertahankan, saya keep ya, harganya masih belum turun padahal 3 game week awal nggak clean sheet. Terus saya milih Trippier, Walker akhirnya saya masukkan karena ini adalah back City yang main rutin reguler dan harganya paling murah, itu aja, simpelnya kayak gitu. Terus saya terakhir milih Veltman, dimana emang pertahanan Brighton Hove nih musim ini emang benar-benar kayak batu banget ya, keras banget, jadi saya milih Veltman. Untuk Cancelo nggak saya pilih karena di City ini set piece takernya tuh banyak banget, ada De Bruyne, Bernardo, Mahrez. Jadi saya berharap selain poin clean sheet, assist juga dapat, walaupun Cancelo ini sering overlap maju juga ya, cuman saya sudah punya Arnold, saya milih Arnold. Kemudian untuk Reece James, saya nggak milih Reece James karena Reece James ini juga masih belum inkonsisten, walaupun crossingnya bagus banget ya. Dia juga kadang set piece taker, cuman Chelsea ini pertahanannya masih goyah ya, masih terlalu riskan untuk mainkan itu. Jadi kalau cuma dapat assist tapi nggak dapat clean sheet kan juga sayang. Saya milih pemain lainnya. Zinchenko ini juga pemain yang udah naik 0,3 nih harganya, tapi nggak saya pilih. Simple karena juga nggak set piece taker. Di Arsenal tuh yang ngambil tuh biasanya tuh kalau nggak Martinelli, Saka ya. Jadi saya nggak ngambil Zinchenko, Neco Williams saya gantikan karena dia sering banget kartu kuning nih. Dan Forest juga belum menemukan irama permainannya. Perisic ini sebenarnya ingin saya masukkan ya, cuman akhirnya saya memilih Emerson Royal karena Perisic ini sepertinya juga masih adaptasi, dan Conte ini paling sering banget ganti back sayapnya, bisa Reguilon main, Ryan Sessegnon main, jadi saya bertaruh juga Emerson Royal saya mainkan, is oke lah. Untuk Van Dijk dan Diaz, 2 back tengah
Ini mereka cukup kadang ngegolin lewat sundulan di corner kick, tapi harganya terlalu mahal ya. Emang garansi clean sheet ya, cuman saya nggak terlalu serk lah ya untuk mereka ini, karena saya lebih suka back yang back sayap, kecuali Veltman ini ya, karena murah gitu. Dua sisi kiper saya milih akhirnya Henderson dan Sanchez. Awalnya Ward ya, cuman Leicester ini jarang banget clean sheet ya, clean sheet banget, apalagi Fofana akan pindah ke Chelsea mungkin ya. Jadi saya tetap milih Sanchez, lebih berat Sanchez. Jadi 3 pemain Brighton Hove ada di squad saya. Untuk Mendy nggak saya pilih, jelas Chelsea masih rapuh, dimana mereka malah blunder lagi di pekan sebelumnya ya. Terus Ederson, Alisson, ini dua kiper mahal, premium banget, harga termahal. Nggak saya pilih karena saya lebih berat untuk dananya untuk posisi lainnya. Kalau kiper mungkin saya bisa pilih yang mediocre gitu. Ramsdale ini sebenarnya saya sedikit tertarik dengan Ramsdale dan Pop ya, cuman harganya yang 5 ini sedikit bikin saya bingung nih mau ngambil apa enggak. Tapi karena saya sudah punya back Liverpool dan back City, jadi ya sudah, kipernya nggak usah dari mereka juga, kita ganti yang lain lah. Nah, agar poinnya tuh bisa bersumber dari yang lain, keran poinnya bisa dari yang lain. Untuk Raya nggak saya pilih karena saya lebih fokus Brentford yang menyerang. Jadi saya lebih lihatnya Brentford nih poinnya tuh lebih besar menyerangnya daripada defendernya. Gitu aja paling di video kali ini analisa wildcard saya. Semoga wildcard saya ini berbuah panen poin ya, dan bisa menembus di overall ranking 2 jutaan mungkin ya, karena di sebelumnya kan saya 3.99 kalau nggak salah. Semoga aja di game week ini saya bisa masuk ke 2 juta besar dan naik peringkat di liga saya sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau nggak suka di dislike aja, kalau menarik bisa kalian share, dan kalau misalnya ada komentar atau masukan untuk squad saya bisa tulis di kolom komentar. Dadah.